mereka yang mendapatkan dukungan bantuan sosial seperti keluarga PKH, yaitu 9,9 juta, tetap mendapatkan dukungan. Kemudian mereka yang mendapatkan bantuan sosial tunai 10,46 juga tetap mendapatkan bantuan pada bulan ini. Dalam belanja modalnya. Kemudian untuk perlindungan sosial memang agak flat, tapi ini karena ada perubahan dari sisi belanja untuk PKH. Mereka yang mendapatkan dukungan bantuan sosial seperti keluarga PKH, yaitu 9,9 juta, tetap mendapatkan dukungan. Kemudian mereka yang mendapatkan bantuan sosial tunai 10,46 juga tetap mendapatkan bantuan pada bulan ini. Kemudian mereka yang mendapatkan bantuan sembako 15,9 juta kelompok penerima juga tetap mendapatkan. Jadi kalau kita lihat, bansos kita masih memberikan perlindungan kepada kelompok yang paling vulnerable. Kita juga tetap membantu untuk mereka yang harus membayar BPJS kelas 3 yang tidak mampu sebanyak 96,5 juta peserta. Kemudian untuk perlindungan sosial menyangkut bidang pendidikan. Kelompok tidak mampu dibantu oleh negara. Baik itu dari sisi PIP atau KIP, yaitu beasiswa kepada 10 juta siswa dan 930.000 mahasiswa, dan juga untuk mereka yang membeli rumah di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kita juga masukkan dalam perlindungan sosial ini adalah program Kartu Prakerja. 2,8 juta telah menerima manfaat sebanyak 9,7 triliun rupiah. Ini adalah berbagai manfaat yang dipakai untuk memberikan bantalan sosial sambil kita terus mendorong pemulihan ekonomi. Belanja non-KL dalam bentuk subsidi dan yang belanja-belanja lain juga mengalami kenaikan meskipun tidak sebesar belanja barang maupun belanja modal, yaitu kenaikannya 15,7%, yaitu 56,6 triliun naik dari 48,9 triliun pada posisi Mei tahun yang lalu. Sekali lagi, 56,6 triliun itu masyarakat dan rakyat yang langsung menerimanya manfaat tersebut, baik dari mulai subsidi solar, minyak tanah, LPG 3 kilo, dan subsidi listrik untuk 37,4 juta pelanggan, dan juga subsidi perumahan, subsidi KUR untuk 1, juta debitur, KUR dalam hal ini 2,8 juta debitur untuk 100 triliun kredit yang diberikan. Di dalam subsidi ini juga kembali untuk petani yang mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi pupuk. Manfaat dari subsidi ini sekali lagi bantalan sosial. Pada saat kita menghadapi shock, kita memberikan bantalan sosial sambil kemudian terus mengembalikan perekonomian sehingga nanti secara bertahap kita bisa menyehatkan kembali APBN. Kita lihat transfer ke daerah yang mungkin masih menghadapi kendala karena masih mengalami kontraksi 2,8%, yaitu 298 triliun ditransfer dibandingkan tahun lalu yang 306. Beberapa yang meningkat adalah DBH dan dana otsus serta DAK non-fisik. Ini DBH adalah pemenuhan kurang bayar tahun lalu. DAK non-fisik adalah untuk mendukung terutama pendidikan dan kesehatan, terutama untuk membantu penanganan COVID.
dan otsus tentu saja terjadi realisasi yang lebih meningkat. Sedangkan yang lain yaitu DAU hanya terrealisir 168 dari 190 tahun lalu 190 triliun. Penurunan yang cukup besar 12% ini diakibatkan karena beberapa Pemda belum menyampaikan persyaratan salur. Persyaratan salurnya itu seperti laporan. Nampaknya ada beberapa Pemda yang sesudah mendapatkan DBH, mereka mungkin betul-betul masih bisa menggunakan dana mereka. Sehingga bahkan penyampaian persyaratan belum dipenuhi, artinya kita belum menyalurkan DAU, tapi mereka tetap bisa bekerja. Dana desa dalam hal ini mengalami kontraksi 22,6. Ini tadi juga disampaikan oleh beberapa anggota DPD adalah karena terdapat relaksasi pada tahun lalu dan tahun ini kita mencoba untuk mengembalikan dana desa terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM mikro tadi. Nah, nampaknya dengan adanya pengaturan ini banyak yang dana desanya harus diubah APBDes-nya dan proses ini tidak berjalan secepat yang kita harapkan sehingga penyaluran menjadi terhalang. Kita lihat APBD yang sebetulnya memiliki peran sangat penting dalam ekonomi dan dalam APBN kita.